Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kiai Dalhar juga seluruh pengurus PCNU Manti yang sangat kami muliakan, lembaga-lembaga, panom-panom, muslimat, ansor, fataya, semoga semuanya diselamatkan Allah SWT. Amin. Bahwa menjaga NU itu wajib. Mengapa? Satu, kita diwajibkan menjaga supaya Islam itu tidak dikurang-kurangi, tidak ditambah-tambahi, tidak dirubah-rubah. Dan itu hanya ahlu sunnah wal jamaah. Hanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah lalu ikut Syiah misalnya, kita tahu Syiah itu hanya mencintai ahlul bait dan menolak sahabat. Dengan menolak sahabat, maka implikasi dari menolak sahabat itu mereka juga menolak ribuan hadis yang ada di Sahih Bukhari Muslim. Ketika itu ternyata riwayat dari para sahabat. Betapa bahayanya orang bersiah. Hanya gara-gara bersiah sekian ribu hadis jadi ditolak. Padahal Quran perintahnya wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Ajaran apapun yang disampaikan Rasul padamu terima semua. Maka jangan bersiah. Akibatnya seperti itu. Juga jangan lawannya Syiah. Lawannya Syiah itu Khawarij kalau dulu. Kalau sekarang ya Khawarij ya Wahabi. Apa? Kalau Syiah menolak sahabat, hanya menerima ahlul bait, maka Khawarij hanya menerima sahabat, menolak ahlul bait, bahkan memerangi ahlul bait. Kita tahu yang membunuh Sayyidina Ali bin Muljam itu Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Hasan juga Khawarij. Yang pembunuh bayaran, yang membunuh Sayyidina Husain juga Khawarij. Nah, dengan menolak ahlul bait dampaknya berat. Mana mungkin Rasul ridho kalau anak cucunya dibunuh. Dan kalau kita nggak diridhoi Rasulullah, nggak disyafaati Rasulullah, ingin masuk surga hanya berbekal amalnya sendiri, ya berat Mas. Ya, kita itu ibaratnya anak TK, ada tugas gambar, bikin gambar elek-elek itu loh, mobil ya rodanya nggak bunder, tapi oleh guru TK 100 itu anak-anak TK gambar-gambar yang nggak sempurna tetap diberi 100. Itu bukan gambarnya yang sempurna, ya karena gurunya saja kasih sayang pada dia. Kayak kita ini sholat nggak bisa khusyuk, tahajud jarang-jarang, Senin Kamis jarang-jarang, terus Quran juga jarang-jarang. Mau masuk surga mengandalkan amalnya, ya susah lah. Kepinginnya kita masuk surga itu ya bersama Rasul. Tapi apa Rasul mau membarang? Kok cucunya Rasul malah dibunuh? Iya apa enggak? Menantunya Rasul kau bunuh? Atau enggak ikut membunuh tapi kau jadi bolone tukang membunuh anak cucunya Rasul? Enggak lah. Kita enggak mau hati. Kita enggak mau Khawarij. Dan dampaknya, implikasinya terhadap penerimaan hadis yang asli disabdakan Nabi, hanya kebetulan riwayatnya oleh ahlul bait itu juga ditolak. Nah makanya untuk menjaga agar hadis tetap utuh, nggak dikurang-kurang, jangan Syiah, juga jangan Khawarij, dan itu mesti ahlu sunnah wal paham ya begini, paham ya? Lalu kalau ada golongan sebagian sufi ulat, kaum tasawuf yang keterlaluan, kelewat batas, ahlu sunnah jamaah hadis dikumpulkan semua, lalu ada verifikasi ketat.
dengan adanya pura punya prinsip semua hadis dikumpulkan, nggak ada satupun sunnah Rasul yang kita tolak. Tapi dengan adanya jarh wa ta'dil, verifikasi yang teramat sangat ketat, nggak ada hadis palsu yang kita terima. Bahkan hadis dhaif pun bisa diterima hanya untuk fadhailul amal. Jadi beragama yang pasti ya kayak Ahlussunnah wal Jamaah, hadis terima semua. Tapi supaya nggak terjebak pada menerima yang dhaif, ada namanya jarh wa ta'dil, penelitian verifikasi yang super ketat, sehingga hadis yang dicurigai dhaif nggak masuk. Contoh, Imam Bukhari ini Ahlussunnah, dia pengikut mazhab Syafi'i, dapat hadis, lalu sebelum dicantumkan dalam kitab sahihnya meski diteliti, dicek dari mana ini hadis, dari Syekh Fulan. Datanglah Imam Bukhari kepada Syekh Fulan, diamati rajin sholat apa enggak, jaga jamaah apa enggak, nutup aurat apa enggak, bohong apa enggak. Enggak bisa Imam Bukhari langsung ya baik, enggak, mesti berhari-hari diteliti, diamati untuk disimpulkan oke, orang ini baik. Ternyata Imam Bukhari saat melakukan pengamatan, melihat si Syekh ini membawa rumput untuk menipu kuda, pakai diiming-iming rumput, yang manggil kuda. Datanglah kuda, memang diiming-iming rumput. Nah, setelah kuda datang, seharusnya kan rumput itu diberikan. Ternyata kuda dicekal, dipegang, rumput nggak jadi diberikan. Itu Imam Bukhari langsung menyimpulkan ini penipu. Hadisnya langsung dicorek, nggak masuk, nggak sahih hadis ini. Kenapa nggak sahih? Diriwayatkan oleh orang yang menipu kuda, apalagi menipu istri tua. Menipu kuda saja hadisnya kayak begitu. Itu berAhlussunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka nggak punya kategorisasi standar, ini harus diikuti, ini diterima. Kalau Ahlussunnah mateng dan enggak, paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu setelah Ahlussunnah itu mewarisi hadis lengkap dan yang sahih-sahih, karena Imam Syafi'i punya kaidah idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Asal hadis itu sahih, ya itu yang jadi rujukan mazhab saya. Kalaupun saya pernah berfatwa, lalu ternyata ada ditemukan hadis baru yang lebih sahih, Imam Syafi'i nggak malu kok mencabut fatwanya, diganti fatwa baru, disesuaikan dengan hadis yang lebih sahih. Makanya ada qaul qadim, ada qaul jadi. Pernah difatwakan di Baghdad, pas di Mesir, di pergumulan Al-Azhar, kan banyak ulama-ulama besar. Di sana ditemukan riwayat yang lebih sahih. Ada sekitar 7 fatwa dari qaul qadim dicabut oleh Imam Syafi'i, diganti dengan fatwa yang baru, qaul jadi. Dan nggak malu, demi kesahihan agama, demi kesahihan fatwa. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu Ahlussunnah wal Jamaah itu bermadhab. Nah, kita dengan Nabi selisih 1443 tahun yang lalu. Selisih sejauh itu, Mas. Apa bisa zaman meyakini ajaran ini akurat? Ajaran ini valid? Ajaran ini memenuhi unsur reliability? Ajaran ini objektif, benar, asli seperti zaman Rasulullah? Hampir 1500 tahun, sulit. Zaman ini keturunan, kalau Malang keturunan Kenaro. Dari zaman Kenaro sampai sekarang, waktunya hanya sekitar 600 tahun. Itu saja kami di Malang nggak tahu ajaran Kenaro itu yang mana. Tradisi Kenaro yang mana kami nggak tahu. Padahal hanya 600 tahun. Nah ini dengan Rasulullah itu kita hampir 1500 tahun. Dituntut berislam tetap seperti Islamnya Rasulullah. Apa nggak sulit ya begini? Maka Ahlussunnah punya rumus, jangan keluar dari mazhab.
Mazhab Maliki boleh, Hanafi boleh, Syafi'i boleh, Hambali. Dari titik mazhab itulah idealnya untuk memastikan ajaran ini asli, ajaran ini padang dari Rasulullah. Mengapa? Dari Imam Malik jaraknya dengan Kanjeng Nabi hanya terpaut 3 generasi, Mas. Seperti kami dengan Mbah Hasyim Asy'ari terpaut 4 generasi ajaran. Kami belajar dari Mbah Pung, Mbah Ridwan. Mbah Pung mondok langsung ke Mbah Hasyim Asy'ari untuk meyakini apa yang kami sampaikan sesuai dengan ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Cek saja kepada ajarannya Mbah Pung saya. Barangkali ada yang beda dari mulut saya. Dan apa yang disampaikan Mbah saya, yaitu yang disampaikan Mbah Hasyim, dia apa? Muridnya. Ikut madhab itu kayak begitu. Ikut madhab Maliki berarti ikut Imam Nafi'. Itu gurunya Imam Maliki. Ikut Imam Nafi' berarti ikut Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu gurunya kok. Nah, dia berguru langsung kepada Rasulullah, sahabat. Ikut madhab itu akurat banget. Coba kalau sama nggak ikut madhab, lalu maaf ikut Profesor Dr. Amin Rais. Terlepas dia benar apa salah, untuk meyakini ajarannya Pak Amin Rais sesuai dengan ajaran Nabi itu jaraknya terlalu jauh. Susah untuk meyakini itu asli. Halo. Tapi untuk meyakini ajaran Imam Maliki sesuai dengan Nabi, ngeceknya nggak terlalu jauh. Imam Syafi'i sama, dia muridnya Imam Maliki, juga muridnya Imam Nafi', Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi' murid dari Hasan Basri, tokoh tabi'in besar, ulama besar. Hasan Basri murid dari Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat, muridnya Kanjeng Nabi. Paham ya? Mau bermadhab Hanafi, dia murid dari Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq muridnya Syekh Imam Bakir, abahnya Ja'far Shadiq. Imam Bakir murid dari Ali Zainul Abidin, buyutnya cicitnya Kanjeng Nabi. Dia anak dari Imam Husain. Imam Husain muridnya langsung Kanjeng. Jadi dari Imam Hanafi sampai Nabi itu hanya Syekh Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Ali Zainul Abidin, sudah. Atasnya Imam Husain, muridnya Kanjeng Nabi. Coba kalau kita nggak bermadhab, jauh bang. Dan dari titik madhab itu nyampe ke kita, ajaran itu nyampe secara akurat banget. Mengapa? Imam madhab itu beda dengan imam yang lain. Imam Daud Dhahiri, madhab Dhahiri, itu hanya berfatwa kepada murid, nggak ngarang. Imam Muhasibi berfatwa pada murid, iya, tapi nggak ngarang. Setelah jarak 500 tahun, untuk diklaim ini ajarannya Imam Muhasibi, untuk diklaim ini ajarannya Imam Thawri, untuk diklaim ini ajarannya Daud Dhahiri, sulit. Pembuktiannya sulit, gitu. Karena hanya diajarkan secara lesan, dia sendiri nggak nulis. Beda dengan mazhab 4 itu. Dia menyampaikan ajaran, diskusi, seminar lah dengan murid-muridnya, sehingga muridnya menerima langsung. Ini loh fatwanya Imam Maliki, ini loh fatwanya Imam Syafi'i. Mereka dengar langsung. Plus Imam Syafi'i juga nulis di kitab Al-Um, Ar-Risalah, Musnadus Syafi'i, dan yang lain-lain. Nah, kenapa? Untuk berjaga-jaga, antisipasi kalau ada murid yang salah paham. Kalau ada murid yang ngantuk, dari sekitar 100 murid 2 ngantuk salah paham. Dia atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lu jauh gini. Tapi murid yang lain nggak ada yang bilang begitu. Untuk membuktikan salah benarnya murid ngantuk ini, Imam Syafi'i ngarang, aku gak mau nulis lu, karanganku lu. Paham? Dan sampai kita, apa ada kiai kita yang bermadhab Syafi'i berfatwa tetap sesuai dengan madhab Syafi'i atau enggak? Kita cek dari gurunya, dia dari mana? Dari Lirboyo.
muridnya Ki Anwar Mansur. Ki Anwar Mansur muridnya Mbah Marzuki dan muridnya Ki Makrus Ali. Beliau muridnya Mbah Karim. Mbah Karim muridnya Mbah Hashim Asari terus diurut, oke. Lantas dawuhnya guru itu masihkah sesuai dengan al-um karangannya Imam Syafi'i? Ternyata sesuai. Nah, karena ada jalur sana plus dawuhnya sesuai dengan al-um, maka kita katakan secara akurat gurumu dawuhnya sesuai dengan madhab Syafi'i. Nah, imam madhab yang nggak ngarang kitab itu sulit kita klaim bahwa ini pendapatnya si imam madhab itu, nggak ada bukti tertulis. Paham apa nggak ini? Jadi Ahlus Sunnah harus ikut madhab karena itu. Dari titik madhab itu kan nanti sangat akurat, dekat, valid informasinya. Dari titik madhab sampai ke kita, nyampeknya ajaran juga akurat. Lewat murid plus lewat tulisan. Syiah katanya klaim itu ajarannya Imam Ali bin Abi Thalib. Oke, dari Ali sampai Nabi dekat langsung. Tapi karena Ali bin Abi Thalib nggak nulis kitab, Al-Kafi itu ditulis oleh pengikut madhab Syiah. Jaraknya bisa 300 tahun setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Apa bisa dia klaim ini loh dawuh asli Imam Ali bin Abi Thalib? Wong berjarak 300 tahun. 300. Enggak akurat, Mas. Clear. Nah, jadi supaya Islam tetap benar harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya Islam yang benar itu nyampe ke kita akurat, valid, harus bermadhab. Oke? Amin. Dan untuk bisa memahami madhab dengan benar harus berilmu. Mulai usul fikih, qawaid fiqhiyah, mantek, mustalah hadis, ulumul Quran, macam-macam tentang nasakh mansukh, tentang am yuradu bil khusus, am maksus, am yaqa ala umumi, macam-macam, am majazi, am hakiki, macam-macam. Dan itu dibahas detail dalam usul fikih. Sama ngaku bermadhab Syafi'i tapi nggak ngaji usul fikih belas. Jadi dia kau aku haram toh, nggak masuk di usulnya, nggak tahu apa hikmatut tasyrih, ya, nggak tahu bahwa sesuatu yang sangat syar'i di satu situasi itu bisa-bisa sudah tidak begitu syar'i dalam situasi yang lain. Halo, berbaju lengkap begini, pakai jas. Syar'i banget ketika persiapan akan nikah. Ya Pak enggak? Ya. Tapi setelah akad nikah, bayar mas kawin, bayar apa, tanda tangan, doa suami istri itu masuk kamar semua, pintu dikunci, tetap pakai jas. Ya nggak syar'i lagi ya. Itu manten bodoh banget. Jadi usul fikih itulah yang membantu kita mengkonek antara langit dengan bumi. Dan dalam fikih namanya tahqiqul manhaj. Jadi semuanya itu harus manutun bil maslahat. Difatwakan apa enggak bergantung itu maslahat apa. Dan untuk meyakini benar-benar itu maslahat, maka kajian lapangannya harus oke. Analisa lapangan harus oke. Analisa situasi karakter masyarakat harus oke. Setelah tahu masyarakat ini begini, kemampuannya kayak begini, karakternya, budayanya kayak begini, yang pas diberi obat dakwah seperti ini. Itu loh baru syar'i, teman-teman. Lah orang kena darah tinggi, kamu ceramah ini sate ini mas, nutrisi tinggi. Ini protein tinggi. Makan sate 50 tusuk, mati kau. Sate memang luar biasa, Quran hadis luar biasa. Tapi yang kamu hadapi itu orang yang baru bisa tahlil dong, masih main jaranan, togelan, macam-macam.
langsung kau cawai Allah Ta'ala faktor dia umat itu kampleng namanya. Paham? Nah itu usul fikih. Supaya bisa bermadhab dengan pas, maka harus punya ilmu. Dan di NU semuanya itu ada. Qurannya dikaji dengan tafsir Sa'amber, mulai tafsir Jalalain, Sawi, Munir, halo, terus Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Hadis juga begitu dikit di pondok-pondok NU, asal nggak keburu rabi saja loh. Repotnya belum taman aliyah Lirboyo sudah dipanggil, segera pulang dan rabi. Repot itu. Asal nggak keburu itu di pondok Lirboyo tamat sampai aliyah, ya kan? Setelah aliyah nanti ikut sawir, ya ikut sawir Nun Sewu Muhadzab sama Fathul Wahab. Habis itu terus ngajar dari sanawi sampai aliyah jadi mustahik, kan begitu. Setelah itu Mbak Yenya silahkan pulang aku ridho. Ah ini baru jadi. Ini masih taman aliyah Wangsul Mbak Yai di NU itu ada semua. Kajian teksnya lengkap, kutubus sittah, tafsir ada semua. Kajian ilmu alatnya lengkap. Nahwu sorof balaghah mantek dan ilmu untuk memahami itu semua, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, lalu mustalah hadis, lalu ulumul Quran plus yang ilmu modern ada ilmu lughah al-ijtimai wa thaqafi, sosiolinguistik. Di NU ada begitu. Dan kebetulan kami dosen di situ. Nah, jadi ber-NU dengan ber-NU teks dalil lengkap. Nggak ada satupun hadis yang diingkari. Dengan ber-NU kamu bersanad. Dengan ber-NU kau bisa ngecek sendiri kitab karangannya Imam Syafi'i. Dengan ber-NU kamu dibekali ilmu untuk memahami itu semua. Kalau di luar NU paling terjemahan harus sangat harfiah. Taunya hanya hitam di atas putih, hitam putih yang nggak begini kafir. Najis, dan itu membahayakan persatuan. Bagaimana tidak membahayakan wong yang lain dianggap kafir padahal karena kebodohan. Dan yang terakhir, dengan berilmu ibadahmu jadi ibadah. Tanpa ilmu ibadahmu jadi dagelan. Gak jadi ibadah. Orang sudah sholat khusyuk segala macamnya, tapi ilmu tajwidnya nggak bisa. Ya, makhrajnya saja ar-raqman diraqin. Belajar dari tulisan Latin .dl walat dilol. Ya nggak jadi sholat kan? Nah, delatul ulama. Terus baca Fatihah bismillahnya nggak niat. Seharusnya bak kasobi simpis. Bismillah dia baca bismillah. Allahu akbar bismillah. Kok iso sembilan? Mana baknya? Assalamualaikum ya harus al pakai idgham syamsiyah. Assalamualaikum. Dia bacanya enggak gitu, setengah ngantuk. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Salam. Hanya dibaca assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sah, Mas. Salatmu tanpa ilmu tajwid enggak jadi salat. Halo. Sampeyan salat tapi enggak ngerti caranya menyembelih ayam yang benar. Enggak jadi salat. Ibu-ibu beli ayam potong di pasar, nggak tahu kalau kayak begitu itu nggak sah, karena nggak tahu ilmunya. Perlu tahu sembelihan yang sah itu yang nyembelih muslim, nyembelihnya harus di bawah dapur, dan itu harus putus hulkum mari, jalur nafas, jalur makan, dua-duanya putus, itu sembelihan yang sah. Biarkan sampai darah keluar tuntas, mati, baru di air panas terus dibubur. Nggak ada darah tersisa di daging. Namun beli ayam di Meki, capot ono darah di dalamnya. Itu bukti keluarnya darah nggak tuntas. Gimana? Makan aja nih kan. Sembelihan nggak sah, kau makan mulutmu najis. Wong bangkai itu najis. Dengan mulut yang najis kau imami sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, nggak anteng, nggak sah. Cangkemmu najis. Hanya karena nggak punya ilmu bagaimana sembelihan yang sah.
Ngerti nggih? Penting banget ilmu. Dan di NU ilmu tetap dikaji. Ilmu tetap dikaji utuh. Hanya di NU ada model ngaji Bulughul Maram hatam, Riyadhus Shalihin hatam, Arba'in hatam, Takrib hatam, Fathul Qorib hatam. Itu hanya di NU. Kalau nggak di NU, Nyun Sewu termasuk yang di Kemenang, tapi bukan salah sampean, salah atas sana. Itu modelnya sudah pakai kurikulum. Hadis S1 tarbiyah, hadis ibadah. Itu bukan semua hadis ibadah di Bulughul Maram diajarkan semua. Dipilih, itu silabus. Silabus. Dan setelah itu dia jadi SAG. SAG pas tarbiyah ngaji hadis Bulughul Maram dikira hatam semua. Hatam 20 hadis dari Bulughul Maram. Kalau di pondok Mas, Bulugh ya hatam, Mukhtarul Hadis ya hatam, Jami' Shaghir ya hatam. Itu di pondok. Di NU nggak ada satupun ajaran Nabi yang terlewatkan, tersampaikan semua. Perkara belum bisa mengamalkan semua, ya siapapun nggak mampu mengamalkan semua. Dan sahabat pun kadang juga nggak mampu mengamalkan semua, tapi tetap punya prinsip tak terima semua. Perkara gak iso ngelakoni jaluk sepuro. Apa kata sahabat? Sami'na wa ta'na. Kok gak ngelakoni Mas? Gak mampu. Ghufrana ka rabbana wa ilaikal masir. Itu prinsipnya terima semua. Perkara gak iso ngelakoni sepuro. Cangring ngejur. Nah begini, nah kita juga seperti itu, paham ya? Iya. Itu di NU itu seperti itu. Maka sekali lagi jangan pernah keluar dari NU, nanti jadi rusak gak? Saya kira demikian. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga muktamar itu tetap rukun. Lalu peserta muktamar, komisi-komisi bisa ilhami Allah. Tanwir hati dan pikirannya oleh Allah pandang sehingga bisa menetapkan program yang manfaat untuk NU, manfaat untuk umat, manfaat untuk ekonomi umat, dan tentu manfaat untuk NKRI. Kata tadi di wawancara panjang oleh pada suka itu sebelum ke sini. Apa kira-kira Pak Marzuki, angan-angannya Pak Marzuki tentang utama? Tak sampaikan panjang program ekonomi kayak begini, program arif kayak begini, program ideologisasi berarti lewat pengkaderan kayak begini. Dan ini awas kita alih generasi sudah 100-an ke depan nanti itu NU akan diurus oleh mereka-mereka yang mungkin nggak pernah ketemu dengan muassis, kecuali keluarga tambah berat saja. Ya Hasim itu muridnya Imam, anak ya Wahab langsung. Punya Imam Fudoh itu anak ya Wahab langsung, anaknya pendiri. Tapi yang Tebuireng sekarang sudah cicit, cucu atau cicit. Yang Syekhona sudah cicit, yang Yebisri, Samsuri, Salam cucu, yang lain cicit. Yang mana cicit itu kadang nggak pernah ketemu dengan. Nah, itu akan mengumandani NU. Mereka memang zuriyah tapi belum pernah ketemu. Ke depan itu seperti itu. Nah sebelum cicit-cicit para muassis ini nanti kita amanati megang NU harus di kayak apa? Alih ideologi, alih gerakan, alih visi misi, alih nawaitu, alih kekompakan, alih koordinasi sehingga beralih ke cicit para muassis pun NU tetap seperti di zaman muassis. Perlu seperti itu. Doakan saja supaya muktamar nanti bisa merumuskan program yang baik-baik dan bisa memilih rois maupun ketua yang mampu mengawal program-program yang baik. Itu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah,
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا فهما مفيدا وعلما وإلهاما الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. Sebetulnya saya